Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro? Oke bro, hari ini gua sudah ada di dealer DFSK Haji Mena, Lampung. Nah, gua datang ke sini mau mereview mobil flagshipnya dari DFSK. Nah, dan kebetulan ini sudah ketiga kalinya nih gua main ke sini. Oke, penasaran kan mobil apa yang mau kita review? Ikuti terus video ini ya. Enjoy. Oke bro, ini dia mobil flagshipnya dari DFSK, Glory e-Auto, yang sudah berubah sepenuhnya. Bisa kita lihat dari grill depan, ini sudah berubah dengan mobil terdahulunya. Ini grill sudah semakin besar seperti mobil-mobil Eropa. Oke, ini mereka menyebutnya Infinite Starlight. Maksudnya itu adalah bintang-bintang yang bersinar di malam hari, seperti itu. Ini tetap ada logo besar di tengah-tengah grill, dan di bawah logo ini disematkan kamera 360. Ini bisa mempermudah kita dalam parkir mobil. Oke, lanjut kita ke sebelah kiri. Ini ada lampu utama atau headlamp. Nah, headlamp ini sendiri sudah full LED teknologi. Jadi banyak teknologi yang disematkan di dalam lampu ini. Contohnya seperti sen. Sennya ini sudah sequential atau animasi, yang dimana hidupnya itu seperti jalan, tidak seperti sen konvensional yang mati hidup. Lalu di bawahnya lagi ada DRL. Biasanya DRL itu kebanyakan di mobil-mobil DRL itu ada di bawah, tapi ini disatukan di dalam satu lampu. Jadi dia simple. Nah, di headlampnya ini sendiri dia udah mempunyai teknologi yang namanya auto lamp, di mana lampu itu akan hidup di saat gelap. Contohnya seperti kita melewati terowongan dan otomatis dia akan hidup. Itu untuk menambah penglihatan si pengemudi. Nah, agak turun ke bawah sedikit, kita lihat ini ada fog lamp. Fog lamp ini juga sudah mempunyai teknologi yang namanya cornering. Cornering itu adalah dimana saat kita berbelok sebelah kiri, dia akan hidup sebelah kiri. Begitupun sebaliknya, kalau kita putar sebelah kanan atau lagi berbelok sebelah kanan, dia akan hidup di sebelah kanan. Jadi seperti itu, canggih ya. Oke bro, sekarang kita ke bagian sebelah kiri mobil. Nah, di sini peleknya sudah menggunakan ring 18 dengan spek ban itu 225/55 ring 18. Jadi udah cukup besar untuk bannya sendiri. Nah, ini yang bagusnya nih. Kalipernya sudah dicat warna merah, jadi semakin menambah sporty. Habis itu kita ke sini. Ini ada spion yang ada lampu sennya, dan ini sudah auto retract. Dan di bawah sini juga ada kamera 360 untuk memudahkan kita saat parkir. Gitu. Lanjut di atas, ini ada roof rail yang menempel di bodi. Jadi lebih simple, Oke, kita lihat langsung ke bagian belakang. Ada apa aja fitur-fiturnya? Oke, yang pertama kita lihat di situ ada shark fin. Menyerupai sirip hiu. Itu fungsinya dibanding dengan antena konvensional, dia menangkap sinyal lebih kuat, lebih baik. Di bagian kaca belakang ini kita sudah ada defogger, lalu dilengkapi dengan wiper. Lalu di bawahnya kita melihat di sini ada kamera mundur. Nah, itu tadi yang kamera 360. Jadi di kamera 360 itu di mobil ini ada 4 titik, sorry. Depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Oke, di bagian bawah kita sudah ada sensor parkir 4 buah. Jadi cukup memudahkan kita ya dalam parkir, dan bisa ngasih warning kalau misalnya di belakang ada benda atau ada mobil, ada kendaraan lain, seperti itu. Dan di sini juga kita lihat ada fog lamp belakang. Jadi ini ada lampunya. Jadi bukan mata kucing kalau orang bilang.
Di bagian bawah lagi ini ada fake exhaust. Jadi ini knalpot pura-pura lah, biar kesannya semakin gagah seperti itu. Nah, tidak lupa juga nih, di sini ada tulisan e-auto dan emblem 7 tahun atau 150 km waranti. Nah, ini nih. Ini andalan dari DVSK nih. Garansinya 7 tahun. Nah, oke bro, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan foot sensor. Itu adalah membuka bagasi dengan kaki. Jadi fungsinya kalau misal kita lagi bawa barang banyak, misal kita lagi bawa barang nih, kita membuka kan repot. Nah, dengan adanya foot sensor ini memudahkan. Contohnya seperti ini. Misal kita bawa barang, kita pegang, tinggal kita ayunin, buka, kita masukin. Sudah masukin, kita pencet deh. Nah, mudah kan? Oke, kita lanjut di bagian sebelah kanan mobil. Oke, mobil ini sudah ada 4 rem cakram bro. Jadi bukan hanya depan aja, jadi semuanya sudah dilengkapi dengan rem cakram dengan kaliper yang warna merah. Oke, panjang mobil ini totalnya adalah 4.700 mm dengan wheelbase-nya 2.780 mm. Jadi cukup lumayan panjang ya untuk mobil ini. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan keyless entry. Jadi ini tinggal pencet aja nih. Untuk masuk ke dalam mobil ini tinggal pencet aja. Jadi tanpa harus kita mengeluarkan anak kunci, cukup kita kantongin dan kita pencet, kita bisa masuk. Oke bro, kuncinya ini juga sudah didukung dengan smart key ya. Jadi penggunaannya cukup simpel. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngeluarin anak kunci untuk ngebuka ataupun ngidupin mobil. Cukup kita kantongin ataupun kita taruh tas, udah deh. Bisa kita masuknya dengan kita pencet tombol tadi dan ngidupin juga udah menggunakan start engine. Nah, ini juga ada nih, kunci ini juga fungsinya bisa untuk ngebuka kaca dari luar. Nah, contohnya saat kita parkir di lapangan atau di parkiran luar, itu kan setiap kita masuk itu kan pasti panas ya, ada udara pengap. Nah, dengan kunci ini kita bisa ngebuka kaca dari kunci ini gitu. Jadi kita tinggal pencet, kacanya akan kebuka, kita masuk, udah nanti kita tutup lagi gitu bro. Nah bro, sekarang kita sudah ada di dalam kabin mobil Glory e-auto. Pertama kali gua masuk, mewah sekali ya mobilnya. Kenapa gua bisa bilang mewah? Karena dashboardnya itu sudah dengan desain soft touch atau bahan lembut. Menurut gua sih ini premium banget, premium, dan untuk perawatannya itu lebih mudah dan minim getaran tentunya yang bahan-bahan soft touch ini. Dan juga ini dashboardnya juga udah ada wood panel ya, jadi semakin tambah elegan gitu. Oke, sekarang kita ke bagian setir nih. Setirnya sayangnya masih tilt steering, belum teleskopik. Oke, di setir ini sendiri kita lihat ada switch control di sini. Di sini sebelah kiri ini ada mode, habis itu untuk berubah channel, volume, dengan untuk mute. Untuk di sebelah kanan sendiri ini sudah dilengkapi dengan TPMS atau tire pressure monitoring system, di mana ini adalah kita dengan gampang melihat apakah ban mobil kita ini kurang angin atau tidak. Jadi tidak perlu repot-repot keluar untuk mencet-mencet kan, biasanya mencet-mencet ban, oh ini kurang angin. Nah, dengan adanya TPMS ini memudahkan kita mengetahui tekanan angin pada ban. Dan itu akan muncul di MID depan sini nih. Lalu di bawahnya ini ada untuk nelpon atau voice command. Voice command, jadi mobil ini katanya sih bisa perintah suara. Jadi nggak perlu repot-repot mencet-mencet, kita perintah suara aja. Nanti kita praktekin ya. Lanjut sini. Nah, mobil ini tadi yang gue bilang udah fiturnya udah lengkap, ada cruise control. Nah, teman-teman
yang belum tahu cruise control itu apa sih. Nah, jadi di sini gua kasih tahu, cruise control adalah dalam kecepatan tertentu, contohnya kayak di jalan tol, kalau misalnya kita males nih ngegas, nah dengan kita pencet cruise control itu akan ngegas sendiri. Nah, maksudnya mengkonstankan jalan. Jadi misalnya kita dalam kecepatan 80, kita pencet cruise control, dia akan konstan di kecepatan 80. Nah, kalau ditanya bahaya nggak sih? Ya enggak, karena saat kita nginjek rem, itu dia akan mengeriset sendiri, ngeriset lagi. Jadi kita bisa menyesuaikan kecepatan kita mau berapa sih, misalnya 80 atau 100, dan ini minimal kecepatan 40 baru bisa menggunakan cruise control tersebut. Oke bro, coba kita hidupin ya. Nah, ini dia yang gue bilang, ini kunci sudah smart key, jadi kita nggak perlu repot-repot mengeluarkan anak kunci. Jadi ini kita kantongin aja dan kita injek rem, pencet deh. Nah, jadi memudahkan kita untuk mengoperasikan atau menghidupkan mobil ini. Nah, di sini apa sih banyak tombol? Nah, ini fungsinya adalah untuk pengaturan multimedia. Jadi untuk pengaturan multimedia ini ada 3. Satu, dengan kita bisa pencet di sini langsung di layar ini, dimana ini kan touchscreen juga. Lalu bisa kita operasikan di setir. Dan ketiga di sini. Nah, biasanya ini nih teruntuk untuk penumpang belakang. Jadi dia kalau misalnya mau ngerubah channel, nggak perlu maju ke depan mencet-mencet, itu kan akan ganggu si pengemudi. Nah, cukup mencet-mencetin aja nih. Jadi si pengendara itu, si pengemudi tidak merasa terganggu seperti itu. Nah, untuk di multimedia sendiri, menunya udah kita lihat ya. Ini ada navigasi, ini untuk GPS, habis itu ada radio, BT ini Bluetooth, ini pengaturan AC juga bisa dari sini. Habis itu ada musik, bisa untuk nyetel video, lihat gambar. Nah, ini interkoneksi ini bisa kita sambungkan ke smartphone kita nih. Jadi kita nggak perlu repot mengeluarkan HP. Jadi dengan adanya interkoneksi, dia sebagai bisa mirroring. Jadi HP kita tuh layarnya di sini pindah ke sini, gitu. Di sini, habis itu di sini ada aux, ada panorama 360. Nah, ini yang kamera 360 terparkir. Nih kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Ini ada posisi dari atas, dan ini di depan. Kita pencet kalau misalnya kita mau lihat sebelah kiri, kita klik sebelah kiri. Kalau misalnya belakang, kita pencet sebelah belakang, sebelah kanan, ke kanan, depan lagi. Nah, seperti ini. Jadi kan cukup apa ya, lebih mudah kita parkir dalam kondisi sempit. Habis itu, nah di sini kita ada suara. Nah, mobil ini kenapa namanya e-auto? Karena mobil ini sudah voice command, atau i-nya adalah intelijen. Oke, intelijen ya. Oke, dengan gimana cara menggunakannya nanti kita praktekin ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita ada namanya DVR atau driving video recorder. Jadi ini fungsinya dia akan merekam segala kejadian yang ada di depan tuh. Contohnya kalau misalnya ada kecelakaan, ada apa, ini sudah terekam nih di sini. Jadi kalau misalnya kita mau ngeklaim asuransi, kita tinggal tunjukin aja nih dengan ini buktinya bahwa kalau kita itu tidak salah. Ini bisa. Oh ya, mobil ini juga udah dilengkapi dengan rain sensor, bro. Rain sensor itu apa? Jadi kalau misalnya kondisi lagi hujan ataupun gerimis, kita nggak usah harus ngidupin wiper, jadi otomatis dia akan nyapu sendiri. Nah, untuk transmisinya sendiri dia menggunakan Triptonic. Triptonic itu transmisi bisa manual dan bisa matic. Di sini kita lihat ada pengaturan parkir, R-nya mundur, N-nya netral, D-nya drive, S-nya ini ada
mode S nih. S itu mode sport. Dengan di sini tanda plus minus. Nah, ini kalau misal kita ingin berubah ke transmisi manual, ini tinggal kita masukin ke D, kita ke kananin dan tinggal dinaik turunin deh. Gitu. Jadi mudah. Ya, dia tidak menggunakan sistem yang apa namanya? Pedal shift. Jadi dia di sini. Nah, dan untuk remnya juga ini sudah EPB atau electric parking brake. Jadi dia udah elektrik. Jadi bukan pakai tuas lagi tuh yang tarik serak gitu. Nah, ini tinggal pencet. Dan ini pun bisa auto release. Auto release itu bagaimana? Jadi ketika kita lagi di jalan ataupun di lampu merah, saat berhenti, saat kita ngerem, ini kita nanti saat jalan tidak perlu turunin lagi, nggak perlu mencet lagi. Kita tinggal gas aja, dia otomatis akan ngebuka rem itu sendiri. Tapi dengan syarat safety belt harus tetap terpasang, bro. Jadi keamanan tetap harus terjaga. Oke, bro. Sekarang kita coba voice command-nya ya, karena mobil ini kan sudah namanya intelligent. Nah, jadi ada dua cara untuk mengaktifkan voice command-nya. Satu dengan nyebut Hey Glory, kedua dengan pencet di bagian setir ini nih yang ada gambar suara. Nah, kita coba ya. Hi Glory. Hello. Open AC. Okay, AC is on now. Nah, ini AC udah hidup nih. Oke, kita coba yang lain. Hi Glory. Hello. Open window. Okay, opening the drive side window. Buka, jadi kita nggak perlu repot-repot nih mencet-mencet lagi. Jadi kita nggak akan terganggu nih saat lagi nyetir. Dengan ngomong aja udah dibukain. Nah, satu lagi nih, kita coba sunroof ya. Karena mobil ini mempunyai panoramic sunroof, dimana yang besarnya itu 1,14 persegi. Coba kita contohin ya. Hi Glory. Hello. Open sunroof. Okay, opening sunroof. Ini terbuka deh. Jadi sekarang ini mobil-mobil itu cukup memudahkan si pengendara, nggak perlu repot-repot lagi. Nah, untuk ngebuka sunroof ini sendiri ada dua cara. Dengan kita minta perintah dengan si Glory, ataupun dengan secara manualnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita menutup manual seperti ini nih. Nah, kita pencet aja nih. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak gini kan panas nih. Panas, mau nutup itu gimana sih? Itu bisa voice command juga nggak sih? Bisa. Caranya gimana? Kita coba. Hey Glory. Hello. Close sunroof curtain. Okay, closing sunroof curtain. Dia akan nutup nih. Jadi kita nggak kepanasan kalau siang hari. Biasanya kan kalau kita buka sunroof itu sore ataupun malam. Jadi lebih enak. Ya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita contohin tanpa kita menyebut ya. Kita pencet ini. Coba kita contoh. Open sunroof. Okay, opening sunroof. Nah, jadi kita nggak perlu perintah suara lagi nih, tinggal pencet aja. Habis itu kita tinggal perintah, kebuka deh. Oh iya, ada satu lagi bro, gue mau ngebahas. Nah, kursi ini sendiri sudah elektrik. Jadi gue contohin ya. Jadi kalau untuk pengemudi itu ada 6 pengaturan, yaitu maju, mundur. Ini untuk ninggiin posisi kita, ini untuk nurunin, dan ini untuk senderannya bisa kita rebahin atau tiduran. Nah, jadi kalau untuk di penumpang itu cuma 4, maju, mundur, dengan senderannya bisa ditinggiin dengan ditidurin. Jadi sudah elektrik. Dan juga joknya ini sudah kulit semua ya bro, udah kulit semua dengan jahitan asli. Ini semua jahitannya asli nih bro, jadi bukan bohong-bohongan.
gitu. Oke bro, sekarang kita masuk di baris kedua di mobil e-auto. Nah, di dalam sini untuk legroomnya cukup jauh, ini sekitar sejengkalan, dan headroomnya sendiri juga cukup tinggi ya, karena tinggi gue 167, jadi cukup tinggi lah untuk bagian di kedua ini. Dan di sini juga ada armrest dengan cup holder ya. Nah, mobil ini ada 3 baris atau 7 penumpang. Nah, dimana kalau kursi belakang dan kursi tengah ini kita lipat, itu dia bisa rata sama lantai. Jadi kalau misal kita mau tiduran, bisa tuh kita bawa kasur, kita lipat aja, enak kan? Oke bro, sekarang kita lihat di bagian mesin. Di dalam sini kita lihat ada apa aja sih. Oke, kita buka. Nah, kap mesin ini sendiri sudah dilengkapi dengan hidrolik, jadi tidak perlu pakai cantol-cantolan lagi, pakai apa namanya, tuas untuk nyantolin. Jadi dia pakai hidrolik karena kap ini sendiri cukup berat bro, jadi gitu. Nah, sekarang kita lihat di bagian mesin. Mesin ini punya kekuatan atau power 150 PS dan torsinya 220 Nm. Menurut gue sih cukup besar ya. Dan kapasitas kekuatan dengan 1500 turbo. Jadi mobil ini cc-nya 1500 plus turbo. Jadi gitu. Jadi untuk kekuatan ini setara dengan 2000 cc karena didukung oleh si turbonya itu sendiri. Begitu. Oke bro, ada satu tips untuk penggunaan smart key pada mobil Glory e-auto. Nah, misalnya ada suatu kondisi di mana batu baterai remote mobil ini habis. Apakah kita bisa masuk ke dalam dan bisa menghidupkan mobil? Jawabannya bisa bro. Caranya adalah saat kita mobil dalam kondisi terkunci, kita masuk gimana? Nah, kita cukup pencet ini dan ini ada anak kunci. Nah, di situ nanti ada lubang anak kunci, kita buka. Dan gimana sih cara ngidupinnya? Kan kondisinya baterai habis, gampang, cukup kuncinya kita dekatkan di tombol start stop engine, kita tunggu sampai 3 detik. Nah, otomatis dia akan mencari frekuensi si kunci ini. Dalam keadaan darurat, mobil akan bisa hidup. Nah, setelah kita bisa jalan mobilnya, untuk penggantian baterainya itu kita bisa langsung ke dealer terdekat yang ada di kota kita. Jadi gitu tips untuk smart key itu sendiri. Oke bro, next video kita berikutnya kita akan test drive mobil Glory e-auto. Kita ingin coba performa mobil e-auto ini dengan kita mencoba fitur-fitur yang ada di dalam mobil Glory e-auto. Nah, oke bro, tadi kita sudah ngebahas semua fitur-fitur yang ada di mobil Glory e-auto ini. Nah, kalau misalnya tanya ada berapa warna sih variannya? Jadi mobil ini ada 4 varian warna, yaitu merah, hitam, putih, dan silver. Nah, habis itu ada yang nanya juga nih, berapa sih harganya? Soalnya dari tadi kita hanya ngebahas fitur-fitur. Nah, untuk harga nanti bisa gua masukin di kolom deskripsi ya. Oke bro, gitu aja review kita hari ini. Dukung terus video ini dengan cara subscribe, share, like, dan komen ya. Oke, terima kasih dan enjoy.